Hari ini kan kemarin kita sudah mempelajari tentang data science di bidang introduction to data ya, perkenalan tentang data, apa itu data, dan kita pelajari tentang masalah data preprocessing. Jadi sebenarnya ada alurnya ya sebenarnya, ada alurnya ya dari data problem scoping, data akuisisi, terus data preprocessing. Sekarang kita masuk ke visualisasi. Nah, kemarin yang kita pelajari tentang preprocessing kan ada data cleaning, terus data integration, data transformation, terus juga ada data reduction ya. Dan itu data reduction akan dibawakan oleh Coach Alafa besok ya, besok akan dibawakan Coach Alafa. Maka hari ini sebelum kita masuk ke mendalami tentang data reduction, kita mungkin akan mempelajari tentang visualisasi. Nah, menurut saya visualisasi ini di bidang data science itu sangat penting ya, karena tanpa ada visualisasi seperti ini, kita nggak bakal mengerti data itu apa ya. Karena kita lebih condong untuk melihat data selayaknya seperti visual ya, seperti gambar ya. Karena kalau kita lihat data kan dia berupa angka dan huruf ya, makanya itu sangat susah kita bayangkan nantinya. Nah, oleh karena itu objektif ya, objektif pada hari ini ya, itu kita memahami apa itu visualisasi data dan betapa pentingnya proses visualisasi data untuk kebutuhan analisis dan pemodelan data menggunakan salah satu software visualisasi data yaitu Tableau. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang visualisasi data dan terutamanya cara memvisualisasikan data itu di Tableau. Nah, jadi ada sebuah program software yaitu namanya Tableau. Saya nggak tahu ya kalau para coaches ini udah pernah menggunakan Tableau, tapi Tableau cukup populer ya. Selain Tableau juga ada Microsoft yang biasa dibawa dari Microsoft ya. Microsoft apa itu ya? Saya lupa. Sebentar. Power BI, Mas. Ya, Power BI benar. Microsoft Power BI dan mungkin hampir serupa juga, hampir mirip-mirip juga ya dengan Tableau. Tapi hari ini kita akan fokus lebih ke Tableau-nya, oke? Nah, outline hari ini kita akan bahas tuh apa itu visualisasi data, macam-macam grafik apa saja, dan apa itu Tableau. Dan nantinya kita akan demo dan latihan Tableau tadi bersama Coach Yusuf. Baik, bisa lanjut lagi kita. Nah, sekarang saya akan tanyakan apa itu visualisasi. What is data visualization? Nah, apa itu data visualisasi? Saya akan lempar ke para coaches. Ada yang bisa jawab nggak apa ini? Ikut Sastri ya, memvisualisasikan data supaya dapat dibaca secara informatif ya. Kayaknya lebih tepat seperti itu ya. Memvisualisasikan sesuatu data ya, supaya dapat dibaca secara informatif. Nah, itu yang penting ya. Karena kita mencerna sebuah informasi ya dari data kita. Jadi informasi apa yang kita bisa dapatkan dari data kita ini? Nah, kalau secara definisi ya, kalau dari sini visualisasi data adalah representasi grafis ya. Nah, ini kata kuncinya grafis dari informasi dan data dengan menggunakan elemen visual seperti bagan, grafik, peta, dan alat visualisasi data menyediakan cara yang dapat digunakan untuk melihat dan memahami. Nah, ada lagi kata kuncinya tren, outlier, dan pola. Nah, di sini saya selalu bilang ke siswa saya, kenapa sih pentingnya visualisasi data? Karena di sini kita lebih mencari validasi ya, sebuah validasi data kita. Jadi ketika kita memanggil sebuah data akuisisi ya, kita mengumpulkan semua data-data kita. Nah, kita harus tahu dulu nih, apakah data kita ini valid atau tidak. Nah, caranya kita melihat ini, kita lihat dulu, kita harus memvisualisasikannya dulu. Dalam arti, data ini masuk akal atau tidak sih, data ini. Data kita yang peroleh itu masuk akal atau tidak. Apakah valid atau tidak. Nah, ini sangat penting. Dari situ kita bisa lihat dari gimana caranya melihat tren atau polanya ya. Seperti itu. Nah, outlier kan ini salah satu dari data preprocessing juga ya. Kita bisa melihat sebuah outlier dan di mana kalau outlier ada, kita bisa tahu caranya menghilangkannya di data preprocessing tersebut. Nah, tapi yang terpenting adalah tren dan pola ya. Tren dan polanya seperti apa. Karena di sini kita bisa lihat apakah data kita valid atau tidak, ataukah masuk akal atau tidak.
Seperti itu. Dan terutama juga di dunia big data ya. Data big data kan juga kita punya data-data ya. Dan sekarang sudah memasuki big data ya. Dan visualisasi data sangat penting untuk menganalisis sejumlah besar informasi dan membuat keputusan berdasarkan data. Jadi dengan adanya ini kita bisa membuat sebuah keputusan juga seperti itu. Jadi lebih mempermudah kita untuk mengambil sebuah keputusan dengan cara memvisualisasikannya. Oke, bisa lanjut lagi. Nah, dan di sini ya kenapa tadi data sangat penting ya. Mereka sudah saya jelaskan tadi ya, kenapa sangat penting. Dan kita bisa lihat dari kita bisa lihat ya. Mungkin contohnya seperti ini ya. Kenapa dia sangat penting? Karena dari sini kan kita bisa lihat sebuah pembandingan ya. Kita punya data yang berupa tabel dan data berupa grafik. Ya. Dari sini kan pasti para coaches tahu ya, mana yang lebih mudah kita cerna ya. Kalau coaches pasti milihnya lebih ke grafik ya, itu pasti ya. Karena kalau kita lihat di tabel, informasi apa yang kita bisa dapatkan di sini sebenarnya? Kalau menurut saya sih sangat kecil ya, sangat sedikit ya informasinya ya. Tapi kalau kita rubah data tabel tersebut menjadi sebuah data grafik, ya. Nah ini kita mulai paham data ini menceritakan sesuatu di sini, menceritakan sebuah tren, menceritakan sebuah pola. Nah saya sebelum bilang ke siswa saya itu masih sebuah visualisasi data ya, sebuah visual ya, sebuah visual, sebuah visual ya, itu pasti menceritakan sesuatu. Ya, menceritakan sesuatu ke kita. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ini kan sebuah penjualan ya, dan perbandingan 3 variabel, yaitu ada variabel tahun, variabel penjualan, dan variabel keuntungan. Nah, di sini kita bisa lihat tiap tahunnya ya, penjualannya sebesar apa itu. Nah, dan kita bisa lihat bahwa 4 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir dari 2012 2015 itu penjualan sangat stabil ya. Dalam arti stabil itu dia tidak melebihi angka 4.000 ya, masih di bawah 4.000 tapi masih di atas 3.000. Masih stabil. Tetapi tahun 2016 terjadi sebuah lonjakan, dalam arti lonjakan penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat 2016 ini penjualan terbesar berada di 4.500 ya. Kadang-kadang 4.500. Nah, beriringan waktu dari 2016 sampai 2021 mulai ada penurunan. Tapi penurunannya tidak terlalu signifikan ya. Karena masih ada di range 4.500 sampai 3.500. Jadi masih dalam range 1.000-an ya. Nah, ini tidak terlalu signifikan. Nah, ini kan menceritakan sebuah pola ya, sebuah cerita ya. Jadi kita bisa tahu nih secara data, secara kita visualisasikan apakah ini masuk akal atau trennya masuk akal. Dan ya mungkin di sini bisa dibilang masuk akal ya. Dan ini kita bisa tahu bahwa data tersebut adalah valid seperti itu. Nah, terus kita bisa lanjut lagi. Kalau sampai sini udah paham para coaches? Apa ada yang ingin tanyakan? Bisa lanjut ya. Oke, selanjut baik. Nah, mari kita slide berikutnya. Nah, what chart do you know? Nah, chart-chart apa yang kita ketahui ya? Nah, para coaches ada yang bisa list nggak chart-chartnya apa saja yang coaches tahu? Batang, garis, pie, oke. Riko Sasri, scatter, Riko Yusuf, ya. Ada 4 ya. Apalagi? Batang, garis, pie, scatter. Ada satu lagi yang belum disebut nih. Masih saudara sama Batang. Batang atau bar chart ya. Histogram ya dari Coach Afrizal ya, histogram. Nah,
Jadi ada 5 ya kita ya, ada batang, garis, pie, scatter, histogram yang sering muncul tuh dari semua grafik yang sering muncul tuh dari ini ada kelima ini ya, batang itu bar chart, garis, line chart, pie chart, scatter plot ya, scatter chart atau scatter plot dan histogram. Nah, sekarang kita akan masuki ke dalam bar chart ya. Nah, bar chart ini seperti yang kita lihat grafik yang menyajikan data kategorikal ya, dalam bentuk batang dengan panjang batang yang mewakili nilainya. Jadi dia tuh sebuah data kategorikal, tapi memiliki sebuah value juga. Jadi kita bisa memplotkan ini. Jika kita punya sebuah data kategorikal, jadi dia kita punya data kategorikal, dan data tersebut dia memiliki sebuah value, sebuah nilai, maka kita bisa memvisualisasikannya melalui bar chart. Ya. Dan biasanya di X-nya ya, di notasi X-nya, di sumbu X-nya ya, sumbu X. Sumbu X ini kategorinya, sumbu Y selalu value-nya. Dan biasanya digunakan untuk membandingkan kategori ya. Nah, salah satu sumbu menunjukkan kategori yang dibandingkan sumbu lainnya mewakili nilai dari kategori tersebut. Nah, contohnya membandingkan jumlah barang terjual bulan ini pada toko pakaian misalnya, baju, sepatu, celana, topi, seperti itu. Nah, kalau di sini kita lihat ini per bulannya, kategorinya ada per bulan, dan terus dia punya sebuah value penjualan, dan kita bisa lihat penjualan tertinggi ada di total sales in June ya, ada di Juni ya, yaitu pada 23.500 ya, 23.500 penjualan pada bulan Juni. Jadi kita bisa tahu nih, di sini ternyata bulan Juni lebih laris penjualannya. Dan kita bisa lihat ikutin di bulan Juli juga termasuk besar ya, karena dia penurunannya tidak terlalu drastis juga. Gitu. Oke. Terus kita bisa lanjut lagi ke namanya line chart tadi. Nah, line chart ini bisa dikatakan sebuah visualisasi data yang digunakan untuk memperlihatkan perubahan ya, perubahan sebuah kondisi dari waktu ke waktu. Nah, perbedaannya sama bar chart tadi kan, bar chart dia kategorikal ya, tapi kalau ini dia lebih ke menjelaskannya sebuah data yang mengalami perubahan waktu ke waktu. Misalnya seperti ini ya. Kalau ini kita bisa lihat stock price misalnya. Stock price movement, kita punya seperti biasa, Y-nya dia menunjukkan value-nya, X-nya dia menunjukkan waktunya. Waktu. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai tertinggi ya di stock price ya, itu ada bulan Februari 17 sampai 15, Februari 2017 ya, 2017 tahun tanggal 15 Februari ya, di sini ya. Nah, ini bisa kita lihat tertinggi ya. Dan akhirnya sampai Maret, April, Mei itu mulai terjadi sebuah penurunan. Jadi kita bisa lihat perubahan waktu ke waktu. Seperti itu. Nah, terus kita lanjut lagi ke pie chart. Kalau pie chart ini lebih, jadi kalau pie chart ini dia tidak melebihi 100% ya. Jadi semua yang selingkaran ini, satu lingkaran ini mewakili angka ya, mewakili sebuah value atau angka 100% ya. 100%. Nah, visualisasi data ini untuk menunjukkan sebuah komposisi tertentu dari sebuah data. Jadi bagian yang ada di dalam pie chart menunjukkan proporsi dari bagian data terhadap keseluruhan data. Nah, sebenarnya ini sama saja kayak bar chart ya dia ya. Jadi kita punya sebuah kategori ya, dan kategori tersebut dia memiliki sebuah value. Nah, daripada kita memvisualisasikannya seperti bar chart seperti ini ya, kita bisa merubahnya menjadi seperti ini, pie chart ya. Jadi kita bisa tahu seberapa besar juga. Nah, misalnya kalau ini kan kalau kita rubah misalnya rate yang terbesar ya, dalam arti katakan rate mungkin sekitar 70% mungkin ya. Terus 20%-nya di kuning ya. Terus 10%-nya di biru, misalnya gitu. Nah, ini kita bisa lihat seberapa besarnya, misalnya kalau di dalam contoh penjualan tadi ya, kita bisa lihat yang merah tuh paling laris terjual. Jadi ini mungkin bisa kita bandingkan dengan bar chart juga. Misalnya bisa kita rubah ke bar chart, ke pie chart tuh bisa kita rubah karena dia sama saja. Dia punya sebuah kategori, dan kategori tersebut dia memiliki sebuah value. Oke. Nah, mungkin ada contoh lagi mungkin ya di pie chart, mungkin dalam kelas lembaga misalnya bimbingan belajar. Jadi dari 10 mahasiswa misalnya, 10 mahasiswa
Nah, terus terdapat 5 orang berasal dari jurusan IT ya. Terus 3 orang dari jurusan bahasa Inggris, 2 orang dari jurusan matematika. Ada 100% ini ada di 10 mahasiswa tersebut. Jadi 10. Jadi kalau kita erase dulu ya, kita erase 100% ini itu ada di 10 mahasiswa tadi ya. Mahasiswa. Terus 5-nya jurusan IT, berarti 5 terbesar ya. 5 jurusan IT, 3-nya jurusan bahasa Inggris. BI ya. Nah, terus 2-nya matematika. Nah, 2 ini matematika. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Dari sini yang sering bimbingan ke lembaga itu ada di jurusan IT ya, terbanyak. Nah, itu kita bisa lihat perbandingan seperti itu. Oke, kita bisa lanjut lagi ke satu lagi histogram ya. Nah, histogram ini biasanya grafik untuk menampilkan distribusi ya dari sebuah data atau frekuensinya ya, frekuensi dari sebuah data. Biasanya digunakan untuk melihat estimasi distribusi probabilitas dari variabel yang kontinu ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat. Dan ini sebenarnya ada teorinya ya. Kalau ini kan kita bisa lihat dia tuh normal ya, karena dia seperti lonceng ya. Nah, ini normal. Tapi kadang ada juga yang skew left, ada juga ke skew right ya. Nah, tapi kalau secara teori, menurut saya teori dia lebih bagus ketika dia seperti lonceng ini, karena dia sudah bilang dia distribusi normal. Nah, terus histogram ini mengacu pada representasi sebuah grafis untuk menunjukkan frekuensi data numerik, sedangkan bar chart adalah representasi data untuk membandingkan berbagai kategori data. Nah, terus histogram mewakili distribusi frekuensi variabel kontinu, sebaliknya bar chart adalah perbandingan diagram dari variabel diskrit ya. Nah, histogram menyajikan data numerik, sedangkan bar chart menunjukkan data kategorikal. Jadi ini kita membandingkan kedua grafik ya. Ada misalnya histogram dan bar chart itu agak berbeda, dia memang beda ya. Dan histogram dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada gap celah di antara bar batang, sedangkan batang chart ada spasi dan tepat antara batang dalam grafik batang dan tunjukkan discontinuous ya. Jadi kalau di bar chart, kalau kita lihat, kalau di bar chart dia pasti ada celah-celahnya ya. Kalau di histogram tidak ada celahnya, karena di sini kita lihat frekuensi yang ada pada sebuah variabel. Jadi kalau di sini, kalau misalnya di bar chart dia tuh membandingkan tiap variabel ya, tiap kategorikal ya. Tapi kalau di histogram dia cuma satu variabel yang nantinya kita bisa lihat distribusinya apakah dia normal atau tidak. Nah, lanjut lagi, itu ada namanya scatter plot. Nah, di sini scatter plot bisa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel numerik. Nah, dan ternyata terdapat 3 pola dalam scatter plot, yaitu pola positif, negatif, dan pola tidak berkorelasi. Nah, contoh melihat hubungan antara suhu, mungkin saya bisa kasih contoh ya, melihat hubungan antara suhu lingkungan dengan jumlah penjualan kopi per harinya. Jadi kita bisa lihat, misalnya suhu lingkungan dengan jumlah penjual kopi ya. Mungkin kita bisa lihat di sini penjualan kopi. Terus ada terhadap suhu ya, terhadap suhu. Nah, di sini kita bisa lihat sebagai scatter plot apakah dia punya pola negatif, pola positif, dan tidak sama sekali berkorelasi sama sekali. Yaitu dia benar-benar acak nih dia, sangat acak. Kalau sini kan dia, ini kalau nggak salah positif ya coach ya, kalau nggak salah ya, ini kan positif ya dia. Kalau negatif setahu saya dia gini ya, turun gini ya. Kalau dia tidak berpola, dia sama sekali dia beracak ya, tidak ada sama sekali kelihatan seperti linearitas seperti ini. Nah, jadi dia 3 pola. Nah, terus kalau di sini ada juga contoh lagi, saya sale price terhadap ground living ya. Sale price terhadap ground living misalnya. Jadi di sini kita bisa lihat sale price-nya terhadap ground living. Jadi kalau kita perhatikan, ground living itu seperti areanya ya, area meter per kuadrat ya sebenarnya. Terus sale price-nya penjualannya. Jadi kalau bisa lihat, rata-rata
yang banyak terjual ya, rata-rata yang banyak terjual tuh di kisaran range harga 400, katakan 400.000 ya, 400.000 dolar ya, 400.000 dolar, dan di sekitaran 3.000 meter kubik ya. Nah, sekitar sini. Nah, sisanya kita bisa bilang sisanya tuh abnormalitasnya ya. Seperti ini ya. Dia harga murah tapi lahannya besar. Dan juga yang lahannya lumayan besar, agak mahal ya. Di sini juga price-nya sangat pricey. Dan dia juga dibilang lumayan besar ya. Tapi dibandingkan ini lebih besaran yang di sini. Oke.